Halo sahabat, assalamualaikum. Jumpa kembali dengan saya di channel Zonatusr. Pada beberapa lemari es sering sekali terjadi masalah pada karet pintunya ya sahabat. Pada pintu lemari es yang sulit untuk dapat menutup rapat kembali adalah terjadinya sebuah kerusakan pada satu komponen. Terlebih lagi jika lemari es atau kulkas sahabat-sahabat yang telah mencapai umur cukup panjang ya sahabat. Atau lemari es yang model lama seringnya sekali terjadi masalah pada karet pintunya ya sahabat. Karet pintu yang tidak dapat menutup dengan rapat akan menjadikan satu masalah tersendiri ya sahabat. Dengan pintu lemari es sahabat-sahabat yang terbuka dikarenakan kerusakan pada karetnya akan menyebabkan kerusakan pula pada bagian komponen lain seperti pada pendinginan evaporator ya sahabat. Bahkan dapat merambat pada kerusakan komponen lain seperti kompresor ya sahabat. Karet pintu lemari es yang tidak dapat tertutup dengan rapat menjadikan kompresor terus bekerja ya sahabat. Disebabkan pada termostat yang tidak dapat memutuskan arusnya dikarenakan pada suhu pendinginan evaporator tidak dapat maksimal ya sahabat. Kompresor hanya akan berhenti ketika evaporator sudah mencapai suhu yang sesuai pada termostat atau pengatur suhu. Namun jika pada pintu lemari es yang tidak dapat tertutup dengan rapat akan sangat mengganggu kerja daripada pengatur suhu atau termostat ya sahabat. Itulah sebabnya peran penting pada karet pintu lemari es itu sangat-sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu saya akan memberikan bagaimana cara atau trik memperbaiki pintu karet yang sudah tidak dapat menutup dengan rapat ya sahabat. Selama pintu lemari es pada karetnya yang rusak tidak terdapat pada bagian karet yang sobek atau patah, maka sebaiknya sahabat-sahabat jangan terburu-buru membelinya ya sahabat. Sebab sebagian dari konsumen yang telah saya temui banyak sekali yang terburu-buru melakukan pembelian karet pintu di sebuah toko ya sahabat. Namun pada akhirnya karet yang dibeli tidak juga bermanfaat atau tidak dapat digunakan ya sahabat. Dikarenakan jika kita mau membeli sebuah karet pintu lemari es, maka kita harus tahu dulu bagaimana sistem atau daya guna pada karet pintu lemari es. Jika sahabat-sahabat salah membelinya, maka sahabat-sahabat hanya akan diberikan karetnya saja ya sahabat. Karena di dalam karet yang kita beli seharusnya di dalamnya terdapat sebuah magnet ya sahabat. Magnet yang mengelilingi pada karet pintunya. Karena juga pada beberapa toko juga seringnya tidak menyediakan magnet karet pintu lemari es ya sahabat. Sehingga yang sahabat-sahabat dapatkan dari sebuah toko maka hanya karetnya saja. Dan itu tidak dapat dipasangkan ya sahabat. Akan menjadi sia-sia dan tidak dapat digunakan. Kalaupun sahabat-sahabat mendapatkan sekaligus dengan magnetnya, maka sahabat-sahabat akan kesulitan memasangkan pada celah lubang karetnya ya sahabat. Bahkan teknisi pun jarang sekali melakukannya dikarenakan cukup sulit ya sahabat. Tetapi jika sahabat-sahabat ingin membeli karet pintu lemari es, maka sahabat-sahabat harus bilang bahwa yang akan dibelinya itu adalah karet berikut magnetnya ya sahabat, sehingga sahabat-sahabat juga dapat melakukan pemasangan dengan mudah dengan catatan magnet yang telah terpasang sekaligus di dalam lubang karetnya. Namun jika karet pintu lemari es sahabat-sahabat tidak terjadi sobek, patah atau kerusakan-kerusakan jenis lainnya, maka sebaiknya sahabat-sahabat melakukan perbaikan ya sahabat. Jika sahabat-sahabat tidak dapat memanggil tukang servis atau teknisi, maka sahabat-sahabat juga dapat melakukannya dengan sendirinya. Di sini saya triknya akan berikan kepada sahabat-sahabat, yaitu dengan cara memanaskan ya sahabat. Sahabat-sahabat jangan melakukan merebusnya ya sahabat, karena dengan cara melakukan merebus karet itu akan menjadikan lebih rumit lagi ya sahabat. Itu juga pengalaman beberapa konsumen saya, dan di sini saya melakukan pemanasan menggunakan bender las ya sahabat. Atau sahabat-sahabat juga dapat melakukan pemanasan dengan cara lain, baik dengan menggunakan korek ataupun dengan cara memanaskan menggunakan elemen dan lain sebagainya. Dengan cara seperti ini maka karet pintu akan lentur kembali ya sahabat. Pada karet pintu yang telah memuai ataupun mengeras, dengan kita memanaskan menggunakan api ini dapat melenturkan karet yang telah mengalami demikian ya sahabat, sehingga pintu karet lemari es pun dapat menutup kembali dengan rapat. Namun dengan catatan sahabat juga dapat menariknya pada bagian-bagian yang telah lepas, dan sahabat-sahabat dapat mengetok-ngetok di bagian yang belum rata ya sahabat. Karena pada posisi karet pintu lemari es yang telah memanas,
kita juga akan lebih mudah meratakan pada bagian-bagian karetnya untuk dapat menutup rapat kembali ya sahabat. Sebagai catatan penting, sahabat-sahabat jangan melakukan pemanasan menggunakan api yang terlalu besar ya sahabat. Saya menggunakan pengapian yang kecil sehingga tidak merambat panasnya pada bagian material lainnya ya sahabat. Setelah sahabat-sahabat melakukan pemanasan dan meratakan pada bagian-bagian yang longgar, maka sahabat-sahabat dapat melakukan pressing ya sahabat. Mengepres atau mengikat dengan sebuah tali seperti karet ataupun dengan tali-tali yang lainnya. Ikat bagian-bagian yang tidak dapat menutup dengan rapat menggunakan karet atau menggunakan tali pada bodi lemari es ya sahabat ke belakang. Sehingga dalam waktu 1 malam atau 2 malam, karet pintu lemari es sahabat-sahabat sudah dapat menutup dengan rapat kembali. Namun jika tidak tertutupnya dengan rapat lemari es sahabat-sahabat itu disebabkan dari sebuah masalah lain, maka sahabat-sahabat dapat mengecek pada bodi lemari es di bagian bawah ya sahabat. Pada bodi lemari es di bagian bawah seringnya terjadi keropos ya sahabat, mengarat sehingga mengganjal pada karetnya yang menyebabkan pintu lemari es tidak dapat menutup dengan rapat. Sahabat-sahabat dapat melakukan pembersihan pada bodi di bagian bawah atau membuang pada bagian-bagian yang telah berkarat. Dengan begitu, biasanya pintu lemari es sahabat-sahabat dapat menutup rapat kembali. Oke sahabat, demikian sedikit triks bagaimana cara mengatasi karet pintu lemari es yang tidak dapat menutup dengan rapat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat. Sekian, salam teknik.